Halo teman-teman pejuang UTBK SNBT, kembali lagi di Wila Yusa Channel bersama Kak Winda yang siap menemani kalian belajar soal-soal literasi bahasa Indonesia yang sat-set, nggak pakai ribet. Nah teman-teman, kalau kemarin kita sudah menyelesaikan soal nomor 1, sekarang kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 2 dan juga nomor 3 ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan tidak mau ketinggalan dengan pembahasan soal sebelumnya, bisa langsung kalian tonton video kita part 1 ya. Oke, sudah siap teman-teman? Yuk kita baca soalnya terlebih dahulu. Nomor 2, bagaimanakah peneliti bisa menemukan bukti fisik opal di Mars? Nah, dari pernyataan nomor 2 ini, maka kita harus mencari bacaan tentang opal di dalam teks. Baik, kita langsung skimming saja ya dari paragraf pertama, dan kita dapat temukan bacaan tentang opal di awal paragraf kedua. Nah, di sini teman-teman. Opal ditemukan dalam pecahan meteoroid Nakhla seberat 1,7 gram, meteoroid yang dipasok oleh Natural History Museum di London. Meteoroid Nakhla sendiri jatuh di Nakhla, Mesir pada tahun 1911. Nah, dari dua kalimat ini teman-teman, kita sudah bisa temukan kata kuncinya, ya, bahwa opal ditemukan di dalam pecahan meteoroid Nakhla sebesar 1,7 gram. Dan meteoroid Nakhla itu sendiri ternyata jatuhnya di Nakhla, Mesir pada tahun 1911. Nah teman-teman, maka kita sudah bisa dapat jawaban dari pertanyaan nomor 2. Ya, ini ada pada opsi A. Dari pecahan meteoroid Mars yang jatuh di Nakhla. Nah, ini dia langsung ketemu jawabannya ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, mari kita buktikan dengan melihat opsi B hingga opsi E. Kita lihat opsi B. Dari mikroba yang terjebak di dalam opal. Opsi ini tidak benar teman-teman. Karena apa? Karena yang ditanyakan adalah bukti fisik ya. Bukti fisik opalnya. Bukan keberadaan si mikroba. Oke, kita lanjut opsi C. Di sekitar sumber air panas di Mars. Pernyataan ini juga kurang tepat teman-teman, karena yang ditanyakan adalah bagaimanakah peneliti menemukan bukti fisik opal, bukan di mana opal itu terbentuk. Jadi opsi C juga kurang tepat. Selanjutnya opsi D, dari perangkap mikroba yang dibuat di Mars. Hal ini juga tidak benar. Dan terakhir opsi E, dengan mengirimkan beberapa orang peneliti ke Nakhla. Pernyataan E ini malah tidak ada di dalam teks. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Baik, kita lanjutkan dengan nomor 3 ya teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan informasi dalam bacaan tersebut adalah kecuali. Nah, teman-teman perlu berhati-hati di sini dengan kata-kata kecuali ya. Maka kita harus mencari manakah informasi yang tidak sesuai dengan bacaan. Oke, langsung aja kita mulai dengan opsi A. Opal dapat membantu peneliti memetakan daerah yang bisa saja memiliki tanda-tanda kehidupan di Mars. Apakah informasi ini sesuai dengan bacaan? Iya. Hal ini bisa dengan mudah kita temukan saat kalian melakukan skimming pada paragraf pertama, yaitu tepatnya di kalimat kedua. Nah, di sini teman-teman. Dapat membantu misi eksplorasi masa depan untuk menemukan wilayah yang mungkin. Nah, seperti itu ya. Baik, langsung kita menuju opsi B. Opal bisa menunjang misi eksplorasi wilayah Mars di masa depan. Apakah ini ada di bacaan? Jawabannya iya, sama dengan opsi A. Informasi tersebut ada di kalimat kedua, paragraf pertama. Kita lanjutkan ke opsi C. Opal biasanya mengurung mikroba selama jutaan tahun. Nah, bagaimana dengan opsi C ini teman-teman? Nah, untuk opsi C ini teman-teman, kita harus skimming lagi di paragraf kedua. Guys, jika kita melakukan skimming atau baca cepat ya di paragraf kedua, sekilas kita bisa langsung menemukan satu informasi kembali yang mana hal ini ternyata ada pada opsi jawaban D.
Kita baca opsi D dulu ya. Kita kesampingkan dulu opsi C. Oke. Opal yang ditemukan dalam meteoroid itu memiliki berat 1,7 gram. Nah, apakah informasi ini sesuai dengan teks? Gimana teman-teman? Jawabannya adalah tidak. Karena apa teman-teman? Karena yang memiliki berat 1,7 gram, ya, di sini diperhatikan, 1,7 gram itu adalah beratnya pecahan meteoroid Nahla, ya. Jadi bukan opalnya. Nah, opal ini ditemukannya di dalam pecahan meteoroid Nahla, yang mana meteoroid Nahla itu memiliki berat 1,7 gram. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang D, yang tidak sesuai dengan informasi di dalam teks. Baik, kita coba buktikan dengan kembali melihat opsi C dan opsi E ya teman-teman. Kita menuju ke opsi E terlebih dahulu. Opal yang ditemukan berwarna orange terang, kuning, dan merah. Nah, informasi ini teman-teman bisa dengan mudah kita temukan di paragraf kedua juga, tepatnya di kalimat ketiga. Ini, ciri dari batu permata itu sebagai batu permata berwarna orange, terang, kuning, dan merah. Oke, sekarang opsi C. Opal biasanya mengurung mikroba selama jutaan tahun. Nah, informasi ini baru kita dapat jumpai pada teks paragraf ketiga, tepatnya di kalimat ke-5. Batu opal biasanya menangkap dan mengurung mikroba selama jutaan tahun. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, cara singkat mengerjakan soal literasi bahasa Indonesia. Tidak perlu lagi kalian membaca keseluruhan teks karena dengan hanya mengandalkan skimming atau scanning, kita sudah bisa langsung menemukan jawabannya. Baik, teman-teman, kalau kalian mau belajar bareng soal-soal UTBK seperti ini maupun soal-soal subtes UTBK yang lain, silahkan subscribe YouTube kita, Willa Yusa Channel, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi kalian ya, karena kita akan upload video pembahasan soal-soal setiap hari. Oke, Kak Winda pamit. Salam semangat dan sampai jumpa di video yang lain ya. Bye-bye.